Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi cost accounting tentang joint cost allocated to joint product. Perkenalkan, nama saya Arum Hidayat Zahroh, nomor absen 7. Nama saya Febriania Dida Putri, nomor absen 20. Saya Munasifah, nomor absen 29. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu joint product dapat dijual pada split off point. Joint product dapat dijual pada split off point merupakan alokasi joint cost berdasarkan total market value tiap-tiap joint product. Berikut contoh ilustrasinya. Berdasarkan metode market value, maka alokasi joint cost-nya adalah sebagai berikut. Ada produk A, B, dan juga C. Jumlah unit yang diproduksi dan market value per unit split off sudah diketahui pada data di atas, serta joint cost-nya sudah diketahui di soal. Mencari total market value dengan cara mengalihkan jumlah unit diproduksi dengan market value per unit at split off. 1000 kali 75 sama dengan 75.000. Kemudian untuk mencari alokasi joint cost dengan cara total market value joint product dibagi total market value seluruh joint product dikali joint cost. 75.000 dibagi 300.000 dikali 120.000 sama dengan 30.000. Kemudian mencari cost per unit yaitu dengan alokasi joint cost dibagi unit yang diproduksi. 30.000 dibagi 1.000 sama dengan 30. Begitu pula untuk produk B dan juga produk C. Selanjutnya menghitung gross profit tiap-tiap joint product. Tidak ada inventory awal untuk semua produk. Data yang diketahui sebagai berikut. Berikut cara mencari gross profit. Sales didapat dari jumlah unit terjual dikali market value per unit at split off. Kemudian untuk mencari COGS dengan cara mengurangkan production cost dengan ending inventory. Production cost didapat dari unit yang diproduksi dikali cost per unit dari alokasi joint cost. Kemudian mencari ending inventory, unit pada ending inventory dikali cost per unit. Kemudian kita mencari gross profit dengan cara mengurangkan sales dengan COGS. Kemudian kita mencari gross profit percentage, yaitu dengan cara gross profit dibagi sales dikali 100. Dengan metode market value apabila joint product dapat dijual pada split off menghasilkan persentase gross profit yang sama untuk tiap produknya, sehingga secara keseluruhan gross profit juga sama. Nah, materi selanjutnya kita belajar tentang joint product not sellable at split off point. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar ketika joint product dapat langsung terjual di titik split off point. Karena joint product ini tidak langsung dapat terjual di titik split off point, maka digunakanlah basis yang berbeda, yaitu basis hypothetical market value. Apa itu hypothetical market value? Begini ilustrasinya. Pada titik 0% adalah ketika material belum melalui proses produksi. Ketika material telah melalui proses produksi dan sampai di titik split off point, material akan menjadi joint product dan byproduct. Perusahaan juga telah mengeluarkan biaya yang disebut dengan joint cost. Pada materi sebelumnya, joint product terjual di titik ini, tapi pada materi ini joint product terjual di titik ultimate point, yaitu di titik paling ujung, dan perusahaan telah mengeluarkan biaya yang disebut dengan spareable cost. Oleh karena itu, pada saat alokasi joint cost, perusahaan harus menarik dari titik ultimate point ke titik split off point, yaitu dengan cara mengurangi ultimate market value dikurangi dengan spareable cost, yang disebut dengan hypothetical market value yang akan digunakan sebagai basis perhitungan alokasi joint cost. Terdapat contoh soal diilustrasikan suatu perusahaan memproduksi produknya yaitu produk A, B, C, dan D, dan terdapat joint cost 120.000, maka kita harus mengalokasikan joint cost ini ke masing-masing produk dengan cara menggunakan basis hypothetical market value. Hypothetical market value ini digunakan untuk basis perhitungan joint cost. Hypothetical market value
dapat dicari dari ultimate market value dikurangi processing cost after split off. Seperti contohnya produk A. Pada produk A terdapat ultimate market value 10.000, processing cost after split off 2.000, maka hypothetical market value-nya 8.000. Untuk produk B, C, dan D digunakan cara yang sama. Hypothetical market value keseluruhan adalah 200.000. Sehingga alokasi joint cost untuk produk A dapat dicari dengan 8.000 per 200.000 dikali 120.000, maka akan ada angka 4.800. Untuk produk lain menggunakan cara yang sama dalam pengalokasian joint cost. Metode alokasi joint cost ke joint product yang selanjutnya adalah metode average unit cost. Metode ini mengalokasikan joint cost ke joint product secara merata berdasarkan jumlah unit joint product yang dihasilkan. Average unit cost dihitung dengan cara membagi total joint cost dengan jumlah seluruh joint product yang dihasilkan. Contohnya di sini kita akan menghitung alokasi joint cost ke produk A. Hitungannya adalah 20.000 yang merupakan produk A yang diproduksi dibagi dengan 60.000 yang merupakan total unit produksi, dikalikan dengan 120 yang merupakan total joint cost. Hasilnya adalah 40.000. Begitupun untuk produk B, C, dan D. Metode alokasi joint cost ke joint product yang selanjutnya adalah metode weighted average. Metode weighted average mengalokasikan joint cost ke joint product secara merata berdasarkan pembobotan terhadap joint product yang dihasilkan. Alokasi joint cost ke joint product dilakukan berdasarkan perbandingan weighted unit atau jumlah unit yang dihasilkan dikalikan dengan bobot yang diberikan. Misalnya, untuk menghitung alokasi joint cost ke produk A, maka perhitungannya adalah 20.000 yang merupakan unit produk A yang diproduksi dikalikan dengan 3 yang merupakan bobot dari produk A. Hasilnya adalah 60.000. Nah, 60.000 ini dibagi dengan 600.000 yang merupakan total dari weighted units, dikalikan dengan 120 yang merupakan total joint cost. Hasilnya adalah 12.000 yang merupakan alokasi ke produk A. Begitupun untuk produk B, C, dan D. Metode alokasi joint cost ke joint product yang selanjutnya adalah metode kuantitatif. Metode quantitative unit mengalokasikan joint cost berdasarkan unit pengukuran yang umum digunakan, misalnya kilogram atau liter. Contohnya, apabila kita akan menghitung alokasi joint cost produk A, maka perhitungannya adalah 1000 yang merupakan jumlah produk A yang diproduksi dalam kilogram dibagi dengan 6000 yang merupakan total dari jumlah yang diproduksi dikali dengan 120.000 yang merupakan total joint cost. Hasilnya adalah 20.000. Begitupun untuk produk B dan C. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.